Kita mau berterima kasih ya saudara atas kebaikannya. Betapa hatiku, amin, berterima kasih. Adakah di sini yang bisa terima kasih kepada Tuhan? Katakan, Kau mengasihi. Dia memiliki kita semua, amin. Kita ulangi dari atas. Katakan, betapa hatiku Tuhan. Betapa hatimu. Katakan dari hatimu. Terima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihi. Haleluya. Kau memberi. Oh amin Tuhan. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Kita mau berterima kasih kepada Dia ya. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih Yesus. Berterima kasih. Amin. Kau mengasihi. Dia mengasihiku dan mengasihimu. Amin. Haleluya. Katakan, hanya ini Tuhan bersembah. Amin. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, memiliki harta kekayaan yang cukup. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Oh hanya ini Tuhan permohonan. Amin. Terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan raga. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembah. Amin. Oh haleluya. Permohonan, terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai alat. Oh katakan, hanya ini Tuhan yang aku miliki. Amin. Dirimu. Kau dengar suara kami ya Bapa. Harta kekayaan kami tidak bisa membayar kebaikan-Mu ya Bapa. Amin, amin. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan
sebagai Allah seumur hidup. Suaramu saja katakan, yo. Hanya Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan sembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur. Semuanya katakan, hanya ini Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, haleluya. Segenap hidup, jiwa, serahkan jiwa dan ragamu. Saudara, apapun yang saudara miliki tidak bisa membalas kebaikannya. Amin. Haleluya. Hanya ini Tuhan bermohon, terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidup sebagai alat seumur hidup. Pakailah hidupku sebagai sekali lagi kamu sama katakan, oh, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Tepuk tangan sorak-sorai bagi dia, Yesus Tuhan. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Oh, mari 1-2 menit kita menyembah Dia. Karena kita hidup ada untuk menyembah dan mengagungkan nama-Nya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya, kami bangga Tuhan.
Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidup, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan, amin, yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, lah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Amin. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidup. Pakai hidup kita semua Tuhan. Harta kekayaan, amin, untuk kami persembahkan Tuhan. Tuhan bermohon, terimalah Tuhan persembahkan hidupku sebagai. Sekali lagi sama-sama katakan, pakailah hidupku Tuhan. Oh. Pakailah hidupku sebagai. Sekali lagi, sungguh-sungguh saudara, supaya saudara dipakai Tuhan, amin. Oh. Pakailah hidupku sebagai. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak punya apa-apa Tuhan di hadapan-Mu. Kami lahir dengan telanjang dan pulang kembali ke aribahan-Mu dengan telanjang. Tetapi Engkau Tuhan mendandani kami seperti bunga bakung Tuhan. Yaitu Engkau tutup kami, ketelanjangan kami dengan darah-Mu yang kudus itu. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu terang. Terima kasih betapa besarnya karya-Mu untuk kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Biar ibadah ini hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, yang percaya Yesus Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lagi seperti kepada Yesus. Silakan duduk saudara, haleluya. Iya, jangan kehilangan semangat ya. Dia mati
saudara. Amin. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya ya. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman. Mampukan ku melakukan yang kau ingin. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Kita ulangi dari atas semuanya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Amin. Ku terhubung. Kita lagi terhubung dengan Tuhan. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita berdiri bersama. Katakan kasih-Mu Tuhan. Yuk sama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan kami Tuhan. Tak bisa terlepas, kau menggenggam tangan. Amin. Ingin lebih mengenal. Mari kita sama-sama angkat tangan yang mau terhubung dengan Tuhan. Sama-sama. Next sama Tuhan, amin. Luar biasa. Selalu melekat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin Tuhan, amin. Selalu melekat hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, itulah dasar hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, itulah yang membuat kami kuat menghadapi kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami sehingga mau mati bagi kami sehingga kami semua boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh beroleh kesempatan untuk datang kembali ke rumah-Mu.
untuk beribadah kepadamu. Kiranya segala puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba yang sudah melayani ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan, mari Tuhan Kau pimpin lagi Tuhan. Dari pertengahan hingga akhirnya. Layakan hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Saudara-saudaraku, Shalom. Semuanya baik-baik saja. Saudara-saudara, adalah impian semua orang kalau dalam hidup ini semuanya itu baik-baik saja. Benar enggak? Usaha lancar, diberkati, tidak ada sakit penyakit, semuanya sehat, keluarga juga, anak-anak lulus semua, nilainya bagus, tidak ada masalah. Itu adalah impian semua orang. Kalau semuanya itu baik-baik saja, semuanya diberkati. Tapi siap tidak siap, mau tidak mau, suatu saat kita akan menghadapi yang namanya masalah. Bahkan suatu saat, masalah yang kita hadapi itu begitu besar sampai kita itu tidak tahu harus melakukan apa. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari Alkitab. Apa yang kita bisa sama-sama belajar dari cerita Daud dan Goliat. Ceritanya cukup melegenda sekali. Dari cerita Daud dan Goliat ini kita bisa belajar. Kalau suatu saat kita menghadapi suatu masalah yang begitu besar, apa sih yang kita bisa belajar dari Daud ini? Sehingga Daud ini bisa menang, mengalahkan Goliat. Cerita Daud dan Goliat ini bagi saya cukup menarik. Menariknya gini. Daud itu dia tidak dengar suara Tuhan loh. Daud, kamu lawan tuh Goliat. Soalnya dia kok berani menghina aku, berani menghina umat Israel. Daud tidak dengar suara Tuhan seperti itu. Ceritanya itu cuma kalau singkatnya, Daud ini dia cuma seorang remaja yang biasanya itu mengembalakan kambing domba. Dan kakak-kakaknya itu seorang pasukan dari bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel lagi berperang dengan bangsa Filistin. Ayahnya karena tahu kakak-kakaknya lagi perang, tidak dengar-dengar kabar, ayahnya ini khawatir. Sehingga Daud ini disuruh sama ayahnya, ayo Daud kamu kunjungi kakak-kakakmu, suruh bawa bekal. Pada saat Daud mengunjungi kakak-kakaknya membawa bekal, Daud ini dengar Goliat, kok berani-beraninya menghina Tuhan, menghina bangsa Israel. Dan Daud ketika mendengar Goliat yang menghina Tuhan dan bangsa Israel, dia ini marah. Dan dia terima tantangan Goliat itu. Yang luar biasa, Daud ini kok berani ya, sampai dia melawan bangsa, berani melawan Goliat loh. Dia enggak dengar suara Tuhan loh, disuruh Tuhan seperti itu. Ini iman atau nekat ya? Iman atau nekat ini ya? Dia enggak dengar suara Tuhan seperti Gideon. Ayo Gideon, kamu lawan bangsa ini, bangsa Midian. Daud enggak. Daud itu dia cuma dengar Goliat, kok dia berani ya menghina Tuhan, menghina bangsa Israel. Dan bangsa Israel ketika ditantang perang, enggak ada yang berani. Sehingga Daud ini marah, dia terima tantangannya, dihadapi Goliat. Dan menang, puji Tuhannya. Dan kita mau belajar, gimana sih caranya Daud bisa menang mengalahkan Goliat ini. Goliat itu tingginya kira-kira 3 meter. Bisa bayangkan enggak tingginya 3 meter tuh. Saudara-saudara kalau kita lihat pemain basket, itu kan tinggi-tinggi ya. Padahal itu tingginya cuma 2 meter, 2 meter seperempat, 2 meter 25. Rata-rata tingginya mereka itu cuma 2 meteran. Goliat tingginya kurang lebih 3 meter. Tingginya orang Israel rata-rata itu 170, 180. Tinggi saya 175. Jadi tingginya Goliat ya enggak akan beda jauh dengan saya lah. Kalau saya jadi petinju ya, ketemu orang tingginya 3 meter, waduh. Hati-hati berani ngadepi orang yang tingginya 3 meter gitu. Biasanya kalau dalam boxing ya, orang yang lagi berkelahi atau tinju,
Kita akan lihat yang menang ini yang mana? Yang tinggi, yang besar. Benar enggak? Tingginya 3 meter, yang satunya cuma 175, 70, 80. Cuma diginiin aja lah. Enggak bisa dekat, gimana mau menang? Daud, ini cuma tingginya rata-rata ya 170, 180. Musuhnya Goliat 3 meter. Apalagi Daud waktu itu cuma penggembala domba. Bagaimana mungkin sih orang yang cuma penggembala domba bisa mengalahkan jagoan? Goliat ini pilihannya bangsa Filistin loh. Bagaimana kok bisa? Bagaimana mungkin Daud bisa menang? Tidak mungkin, kemungkinannya kecil. Tapi yang luar biasa, Alkitab mencatat pada akhirnya yang menang ini Daud. Gimana sih caranya Daud bisa menang mengalahkan Goliat? Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel ayat yang 17. Kita yang akan saya ceritakan ini dari kisah 1 Samuel semua, tapi yang akan kita baca ini yang penting-penting aja ya. Kalau enggak akan cukup panjang sekali. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Ini yang pertama yang Daud lakukan ketika Daud menghadapi Goliat. Sudah ketemu semua? 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup? Yang pertama, Daud, dia itu tahu bahwa dia itu umat kepunyaan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the army of God. Kenapa Daud itu berani menghadapi Goliat? Karena yang pertama, Daud itu tahu dia itu umat kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita pelajari bangsa Israel ini cukup menarik. Bangsa Israel ini memang benar-benar umat pilihan Tuhan. Dari bangsa Israel ini kita bisa melihat keistimewaan umat Tuhan. Bangsa Israel, kalau kita pelajari sejarahnya, cukup unik dan menarik. Bangsa Israel ini yang kita tahu sekarang, itu baru muncul kembali pada tahun 1948. Sebelumnya pada tahun 70-an, 70 Masehi, bangsa Israel, negara Israel ini dihancurkan oleh Romawi. Saudara-saudara bedakan ya antara bangsa sama negara. Kalau dalam Alkitab, bangsa Israel ini sempat dibuang 2 kali. Yang pertama ke Asyur, yang kedua ke Babel. Tapi pada waktu zamannya Kores, sekitar 500 sebelum Masehi, mereka ini beberapa kembali ke negara Israel. Tapi pada tahun 70 Masehi dihancurkan kembali sama bangsa Romawi. Jadi benar-benar hancur. Setelah negara Israel ini hancur, orang-orang Israel, bangsa Israel tercerai-berai. Jadi bayangkan ya, dari tahun 70 Masehi sampai 1948, itu berapa lama? Kurang lebih 1900 tahun ya. Lama banget loh. Bangsa yang negara yang lenyap selama kurang lebih 1900 tahun, lenyap. Tiba-tiba 1948 muncul kembali. Dengan bantuan Inggris, PBB. Luar biasa. Kok bisa loh? Hilangnya itu bukan setahun 2 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 1900 tahun. Lenyap begitu saja setelah dihancurkan. Tapi tiba-tiba pada tahun 1948, negara ini bisa muncul kembali. Luar biasa, kita bisa melihat Tuhan itu setia akan janji-janjinya. Dari keberadaan bangsa Israel, kita bisa melihat Tuhan itu setia kepada janji-janjinya. Alkitab digenapi. Saya bukan ngajak politik ya. Kalau lihat sekarang ini kan ada yang pro, ada yang kontra. Katanya Israel ini kok jahat, orang sipil dibom-bomin. Saya enggak tahu benernya gimana ya. Soalnya ada yang bilang itu yang diserang itu mereka karena bersembunyi di antara penduduknya. Saya enggak tahu. Saya enggak ikut-ikutan politiknya. Cuma saya mempelajari sejarahnya. Itu menarik.
Bangsa yang sudah lenyap selama 1900 tahun, tiba-tiba bisa negaranya ini bisa muncul lagi. Dari keberadaan bangsa Israel, kita bisa lihat Tuhan itu setia akan janji-janjinya. Saudara-saudaraku, pengertian kita akan betapa Tuhan itu mengasihi kita, itu akan membuat kita tidak gampang khawatir. Seorang anak, karena dia tahu ayahnya ini orang kaya, konglomerat, suatu saat dia tidak sengaja itu merusakkan mungkin handphone temannya. Anak ini tidak khawatir, kenapa? Dia tahu papanya ini sayang sama dia. Papanya punya uang. Kalau cuma handphone rusak, papanya sanggup ganti. Benar enggak? Lain ceritanya kalau anak ini memang tahu papanya enggak punya uang. Sampai seberapa jauh kita mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Itu akan membuat kita enggak akan gampang khawatir menghadapi hidup ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ini, itu memang akan membuat kita gampang khawatir. Semua enggak akan, Alkitab sudah mengatakan kok, pada akhir zaman, itu maka keadaan malah semakin susah. Diharapkan orang-orang berharap nanti pasti tapi enggak, lihat aja harga barang lah. Kapal Amerika, kapal induknya Amerika, itu salah satu yang terbesar dan tercanggih di dunia, besar sekali. Untuk memindahkan kapal ini, itu harus keluarkan berapa banyak biaya. Mengirim pasukan ribuan itu harus berapa banyak biaya itu. Udah dikirim kayak seperti itu, mau ditarik balik, itu enggak gampang. Berapa banyak duit lagi yang keluar itu. Saya bukan menakut-nakuti, cuma ya kita berdoa aja. Kita berdoa, kita percaya Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kalau nyawanya aja lu dikasih, masa yang lain Tuhan tak tolong sih? Benar enggak? Orang kalau nolong, apalagi cuma duit kecil gampang. Tapi kalau sampai suruh mengorbankan nyawa, wah nanti dulu. Tuhan itu sampai mengorbankan nyawanya loh untuk menyelamatkan kita. Masa sih cuma berkat kecil-kecil aja, masalah kecil-kecil Tuhan tidak sanggup. Tuhan pasti sanggup. Kita bisa belajar dari Daud ini. Kita harus ingat, kita ini umat kepunyaan Tuhan. Kita boleh membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Saudara-saudaraku, secara jasmani kita ini bukan orang Israel. Tapi secara rohani firman Tuhan katakan, kita ini bangsa terpilih. Orang-orang yang percaya pada Tuhan telah diampuni dosanya. Menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dari bangsa Israel secara jasmani aja ya, kita bisa lihat Tuhan itu setiakan janji-janjinya. Padahal Alkitab sendiri mengatakan, bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Nanti kalau bisa diberkati, lupa sama Tuhan. Tapi kalau saya balik sama Tuhan, Tuhan berkati lagi. Dari keberadaan bangsa Israel aja lah kita bisa lihat bahwa Tuhan setiakan janji-janjinya. Apalagi kalau kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Masa sih Tuhan tak bela? Amin. Memang situasi kalau kita lihat-lihat, kalau kita pakai akal kita, kelihatannya sih agak menakutkan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini umat kepunyaan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Firman Tuhan katakan, seperti yang Pak Rob nyanyikan, bunga bakung loh dihiasi, apalagi kita orang percaya. Bahkan Alkitab katakan, rambut di kepala jatuh, itu Tuhan tahu. Kalau saya ya mungkin Tuhan bingung ya, rambutnya yang jatuh kok kebanyakan, habis. Kita harus percaya saudaraku, Tuhan pelihara kita. Kita ini umat kepunyaan Tuhan. Saudara-saudaraku, satu hal yang membuat saya bersyukur dalam hidup ini, bagi saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Banyak orang itu coba diinjili, ayo percaya Tuhan ya, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu mati bagi kamu. Masa sih Tuhan kok mati? Loh, Tuhan itu mati untuk menebus dosamu.
Masa ngapain orang mati buat salahnya orang lain tuh loh. Tidak masuk akal kamu itu. Banyak orang di Injil itu susah untuk percaya. Tapi kita, ayo percaya Tuhan Yesus baik. Oh amin. Tuhan Yesus mati buat dosa-dosamu. Oh ya amin. Gampang. Oh kita, itu firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Tuhan. Kalau tidak karena Roh Kudus. Orang-orang di luar Tuhan, coba dijelaskan bagaimanapun, susah untuk nangkepnya. Seolah-olah pikirannya itu ada selubungnya gitu. Tidak bisa nangkep. Kita bisa percaya Tuhan, itu suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu firman Tuhan katakan, kita ini umat-umat pilihan Tuhan. Kalau kita percaya kita umat pilihan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Seperti Daud ini. Daud tahu bahwa dia itu umat pilihan Tuhan. Dari keberadaan bangsa Israel, kita bisa lihat Tuhan itu setia akan janji-janjinya. Dari bangsa yang hilang selama 1900 tahun, tiba-tiba bisa muncul kembali. Kalau bukan karena Tuhan campur tangan Tuhan, itu tidak bisa. Bangsa Israel ini kalau kita pelajari benar-benar unik saudaraku. Dari hilang 1900 tahun, tiba-tiba 1948, dia muncul kembali, mengumumkan kemerdekaannya. Besoknya diserang sama negara-negara tetangganya. Yang nyerang ada 5 negara yang besar-besar lagi. Bisa menang. Padahal waktu itu baru sehari loh mengumumkan kemerdekaannya. Penduduknya itu cuma sedikit, tidak sampai 1 juta. Ini yang nyerang dia bukan cuma 1 negara, 5 negara. Harusnya hancur, logika, benar enggak? 1 negara baru berdiri, diserang sama negara-negara tetangga, besar-besar, enggak cuma 1, 5 bisa menang. Kita bisa lihat dari eksistensi bangsa Israel, Tuhan itu setia akan janji-janjinya. Kalau kita bisa mengerti janji-janji Tuhan, dalam hidup ini kita tidak akan gampang khawatir. Kita percaya bahwa Tuhan, hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Daud tahu bahwa dia itu umat kepunyaan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud? Kita mau membuka Alkitab kita kembali dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Satu Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata pada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya, dan lepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup." Yang kedua, Daud, dia itu ingat akan pertolongan Tuhan. Dia ingat akan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, saya waktu membaca cerita ini, saya sangat takjub loh sama Daud. Daud ini belajar bela diri apa ya? Sampai singa sama beruang itu bisa kalah loh. Beruang bisa ditabokin. Ahli bela diri zaman sekarang pun mau dan berapa, mau Wing Chun atau apa, mungkin Shaolin ya. Tidak ada bisa ngelawan singa atau beruang. Ada? Jangankan lawan singa beruang, lawan herder mungkin kabur. Ini Daud zaman dulu. Beruang bisa ditangkap, ditaboki. Wah luar biasa Daud ini. Ini Daud sampai kalau buka aliran bela diri mungkin sekarang ngetop nih. Luar biasa. Tapi Daud mengakui, dia bisa melakukan itu semua, itu karena pertolongan Tuhan. Saudara, ketika suatu saat kita dihadapkan pada situasi yang begitu luar biasa susahnya, coba kembali, ingat kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Kenapa seseorang itu jadi khawatir? Karena dia merasa dia tidak punya backing. Benar enggak? Orang dunia kalau mereka punya kenalan, mungkin orang penting, orang pangkat, dia tidak khawatir. Dia merasa apa? Dia punya backingan. Kenapa dalam hidup ini kita khawatir? Karena kita merasa kita sendiri yang kita tidak punya backing.
Benar enggak? Kita enggak punya orang kuat di belakang kita. Tapi dengan mengingat-ingat apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita kembali diingatkan. Kita enggak sendirian. Kita juga punya backing. Benar enggak? Dari apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita kembali diingatkan. Kita enggak sendirian. Kita punya penolong yang setia. Saudara-saudaraku, untuk menguasai, kalau dilihat-lihat situasi sekarang ini, itu akan dengan mudah kita itu khawatir. Tapi Alkitab itu melarang supaya kita khawatir, bahkan tidak boleh. Jangan kamu khawatir akan hari esok, jangan kamu khawatir burung di udara dipelihara apalagi kamu. Kenapa Tuhan melarang kita khawatir? Karena kekhawatiran itu akan membuat seseorang tidak bisa berbuah dan bertumbuh. Kita bisa kembali membuka dalam Matius 13 ayat yang kedua-dua. Matius 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara-saudara, kekhawatiran itu kelihatannya simpel ya, sepele, cuma sekedar perasaan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kekhawatiran itu menghimpit firman itu sehingga tidak bisa berbuah. Orang yang gampang khawatir itu menunjukkan bahwa dia tidak percaya kalau Tuhan itu memelihara hidupnya. Orang yang khawatir, maaf bicara, dia imannya kurang. Ngomong sih gampang ya, tapi kenyataannya ketika menghadapi masalah, memang iman itu gampang diucapkan, tapi tidak gampang. Tapi kita mau belajar. Selama kita hidup di dunia ini, itu school of life, sekolah kehidupan. Di dalam hidup ini kita belajar untuk percaya. Gimana caranya supaya kita bisa belajar untuk percaya? Ingat-ingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau dulu Tuhan tolong, masa sekarang Tuhan tidak tolong? Amin. Untuk menguasai pikiran, ini emang susah. Seringkali untuk menguasai pikiran itu susah sekali. Benar. Dan salah satu caranya gimana? Dengan firman Tuhan. Contohnya, dengan merenungkan kebaikan Tuhan. Mengingat-ingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Peperangan orang percaya itu di mana? Cuma di pikiran. Dalam pikiran ini kita akan gampang khawatir. Tapi kita coba kontrol dengan firman Tuhan. Contohnya merenungkan firman Tuhan. Kecenderungan kita ketika seseorang diberkati, biasanya bilangnya gimana? Wah, ini lagi hoki, kebetulan aja. Tapi yang saya perhatikan, ketika menghadapi sesuatu masalah, nyalakan Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan, kenapa sih Tuhan tak tolong? Ketika diberkati, tidak ingat Tuhan. Tapi ketika sesuatu yang buruk terjadi, nyalakan Tuhan. Bahasa Dewanya gimana? Tak cingli ya. Benar tidak? Karena kita coba merubah cara pikir kita. Apapun yang terjadi, itu tidak kebetulan. Kalaupun sesuatu yang baik terjadi, itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena hoki atau kebetulan. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, itu juga tidak kebetulan. Kita percaya bahwa itu diizinkan Tuhan untuk menjadi ujian bagi kita. Orang sekolah mana ada sih yang namanya tidak ada ujian? Benar tidak? Mana ada orang sekolah tidak ujian? Kalau sekolah tidak ada ujian enak ya. Tapi ya tidak naik-naik kelas. Buncit terus kelas 1 terus naik-naik kelas. Memang mau naik kelas ya harus ujian. Tuhan izinkan masalah-masalah itu terjadi. Itu sebagai ujian. Supaya apa? Kita bisa naik kelas. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, kalau kita mengharapkan yang enak-enak aja, itu berbahaya. Contohnya gini, siapa yang di sini suka makan manis? Saya suka makan manis. Tapi kalau kita nuruti makan manis terus, akibatnya apa? Ginjal kita bisa rusak, kencing manis. Orang yang suka makanan yang tasty, yang enak-enak itu biasanya kolesterolnya tinggi.
Mau makan gitu terus? Siap-siap. Hipertensi, kolesterol, penyumbatan. Dalam hidup ini aja loh kita lihat. Kalau kita cuma mengharapkan yang enak-enak, itu bisa berbahaya. Apalagi secara rohani. Mau sehat, kadang-kadang saya minum kopi kan enak kalau ada gulanya, ada krimnya, benar enggak? Tapi kalau kopi pahitan, aduh apalagi enggak ada gulanya, aduh pertama kali minum rasanya mau muntah, benar enggak? Tapi itu yang sehat saudaraku. Dalam hidup ini kalau kita cuma mau yang enak-enak aja, itu enggak sehat buat rohani kita. Karena itu kita mau belajar merubah cara berpikir kita. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita coba belajar, kita percaya ini terjadi, Tuhan tahu, Tuhan izinkan. Ini terjadi, ini karena ujian. Tuhan ingin kita naik kelas. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini sebagai textbook buat kita. Kalau orang ujian, enggak mungkin toh gurunya kasih ujian. Bahannya dari mana Pak? Pokoknya ujian, terserah, enggak mungkin. Pasti ada textbooknya, benar enggak Pak Robert ya? Ujian Pancasila, ya belajar dari buku Pancasila. Sama, ketika Tuhan kasih ujian, buku textbooknya. Ya kalau dulu Alkitab ya, sekarang ya handphone ya. Holy phone. Dulu kan Holy Bible, sekarang Holy phone. Tapi enggak tahu di Alkitab, di handphone kita ini kebanyakan diisi apa ini? Holy Bible atau yang lainnya? Ketika Tuhan mengasih ujian, Tuhan tuh sudah kasih textbooknya, Alkitab ini. Karena itu firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Dia belajar. Sehingga ketika ujian itu datang, dia siap. Jangan seperti saya pun dulu kurang rajin. Nah. Kebanyakan kalau orang pelajar, SKS, sistem kebut semalam. Kalau biasanya tidak ujian, tidak pernah belajar. Baru pada ujian, baru belajar. Akibatnya ya udah, waktu ujian nilainya ya pas-pasan. Tapi orang yang pinter biasanya sebelum ujian dia sudah persiapkan dirinya dulu. Sehingga ke ujian datang, dia siap. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Yang ketiga kita mau mempelajari dari yang Daud, apa yang Daud lakukan ketika dia menghadapi Goliat. Yang ketiga kita akan buka dalam 1 Samuel 14 ayat 45 sampai 47. Saya ketemu semua, saya akan bacakan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara-saudaraku, Daud, kenapa dia sampai bisa berhasil sampai akhir? Karena Daud percaya sampai akhir. Dia setia sampai akhir. Dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak mendapatkan sesuatu. Karena apa? Kita tidak setia sampai akhir. Mungkin pada awalnya kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi waduh, wes bertahun-tahun berdoa kok gak dijawab-jawab. Wah, percuma lah. Wes gak gereja-gereja maneh. Gak berdoa maneh. Beberapa orang, mereka tidak mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena mereka tidak setia sampai akhir. Daud, kenapa dia bisa sampai mengalahkan Goliat? Salah satunya, dia percaya sampai akhir. Saudara-saudara, kenapa sih Daud bisa sampai percaya sampai akhir ya? Kenapa? Untuk mempelajari keberhasilan seseorang, itu jangan belajar cuma metodenya, tapi pelajari hidupnya. Kalau cuma belajar metodenya doang, belum tentu kita berhasil. Ada seseorang, dia buka usaha sesuatu, berhasil. Orang lain coba tiru-tiru, oh orang ini berhasil ya. Kalau dia usaha ini, coba sih aku ikut-ikut, belum tentu berhasil. Kenapa? Karena orang lain itu belajarnya, yang dipelajari cuma metodenya. Dia tidak benar-benar pelajari hidupnya. Bagaimana orang ini begitu menaruh hidupnya melakukan usaha itu. Untuk bisa berhasil seperti Daud, jangan cuma pelajari metodenya, pelajari hidupnya Daud. Gimana sih Daud ini sampai bisa setia sampai akhir?
Kalau kita perhatikan kehidupan Daud ini luar biasa. Siapa yang tidak tahu Daud? Seorang yang cinta Tuhan. Kitab Mazmur itu kebanyakan ditulis oleh Daud. Bahkan lagu-lagu sekarang kebanyakan tuh ngambil dari kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud tuh sampai para bait Allah itu dibangun oleh Salomo. Tetapi pencetus idenya ya Daud ini. Sebelum Salomo membangun, Daud tuh mempersiapkan semuanya. Ide-idenya, emas-emasnya, Daud yang mempersiapkan. Kenapa Daud bisa setia sampai akhir? Karena Daud dekat dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Makanya dia bisa setia sampai akhir. Daud ini seorang yang sangat indah, saudaraku. Jangan cuma dilihat waktu jatuhnya dia sama Batseba ya. Kalau Daud, memang Daud kalau kejatuhannya cuma Batseba itu. Tapi jangan cuma dilihat itunya doang. Tapi lihat keindahan Daud yang lain. Daud itu seharusnya kalau saya katakan musuh terbesarnya dia bukan Goliat, tapi Saul. Kalau Goliat dia bisa hadapi saat itu juga. Goliat ini memang benar-benar musuh, dia bisa lawan. Saul itu mertuanya sendiri, bekas raja Israel, orang yang diurapi Tuhan. Daud ketika mau dibunuh oleh Saul, dia itu tidak ngelawan, saudaraku. Dia malah lari, kabur-kaburan. Padahal Daud kalau mau ngelawan ke Saul, pasti dia berani. Wong Goliat yang tingginya 3 meter aja dia berani, apalagi cuma Saul. Tapi Alkitab mencatat, Daud tidak pernah melawan, malah ditinggal kabur. Setiap kali mau dibunuh, dia lari, tidak ngelawan. Bahkan Alkitab mencatat, Daud ini diberi kesempatan sampai 2 kali untuk membunuh Saul. Tiba-tiba Saul itu tertidur, semua anak buahnya juga tertidur. Anak buahnya Daud sampai katakan, kalau kamu tidak mau membunuh dia, aku aja deh. Daud malah larang. Luar biasa Daud ini. Gereja sekarang ini sangat banyak sekali. Padahal populasi orang Kristen di Indonesia itu cuma Katolik Kristen, cuma 10%. Tapi gerejanya puluhan ribu. Itu yang terdaftar loh ya, belum persekutuan. Salah satunya kenapa sampai banyak gitu? Salah satunya ada clash antara pimpinan sama bawahan. Tapi Daud enggak. Ketika dia mau dibunuh, dia enggak ngelawan. Dia malah kabur. Daud ini bisa loh, ayo pemberontakan, revolusi. Aku ini juga raja diurapi, ini raja yang sudah meninggalkan Tuhan. Enggak, itu salah satu keindahan Daud. Luar biasa. Tentang kelemahan Daud dengan Batseba, ya memang jadi Daud ini agak susah, saudaraku. Daud ini Alkitab mencatat, dia itu orangnya elok parasnya, good looking, ganteng. Udah ganteng, raja, punya kuasa. Kalau raja tidak mungkin miskin toh. Ganteng, punya kuasa, kaya. Siapa yang tidak mau, benar enggak? Saya pernah tahu ada kakek-kakek loh, kakek-kakek bisa nikah sama perempuan yang masih muda, seusia cucunya. Tahu kenapa? Karena kaya. Daud, dia tidak tua. Dia bukan cuma kaya, raja, ganteng, siapa yang tidak mau? Batseba, itu istrinya Uria. Uria pun seharusnya bukan orang sembarangan, salah satu pahlawan Daud. Tapi mungkin karena Batseba ini sangat kagum, mengidolakan Daud sampai akhirnya bisa terjadi selingkuh gitu. Daud dengan keadaannya seperti itu, dia enggak usah cari godaan. Godaan itu yang datang, saudaraku. Benar enggak? Orang seperti ini, dia enggak usah cari godaan. Godaan yang datang. Anak-anak Tuhan, ketika menghadapi masalah, bisa-bisa mungkin pendeta seluruh Indonesia diminta tolong untuk mendoakan. Tapi kita menghadapi godaan, belum tentu, tambah dicari-cari, benar enggak? Godaan sama tantangan kira-kira kalau menurut saudara lebih bahaya yang mana? Saudara, godaan sama tantangan, tekanan, lebih bahaya mana? Hah? Godaan. Kalau tantangan rata-rata orang enggak mau menghindari. Tapi godaan, malah kadang-kadang beberapa orang sengaja cari-cari. Godaan ini bahaya, saudara, lebih berbahaya. Daud menghadapi Goliat, menghadapi pedang dan tombak, dia tidak takut, dia menang. Tapi Daud kalahnya sama gayung mandi,
sama orang sicau, orang bahasa Dewanya. Daud kalahnya sama orang mandi. Godaan itu lebih berbahaya. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak sadar, atau mungkin juga kadang-kadang karena salah satunya kenapa? Kita tidak sadar. Kalau emang orang cari godaannya tidak bisa ngomong lah ya. Godaan itu berbahaya. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, satu hal yang harus kita ingat, kecenderungan kita akan cari Tuhan. Tapi ketika digoda, biasanya seseorang itu lupa. Saudara-saudara, coba tolong ditampilkan Josh Mueller ya. Josh Mueller, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan dari Jerman, dia itu menjadi misionaris di Inggris pada tahun 1805 sampai 1898. Josh Mueller ini dia seorang orang dari Jerman. Mungkin tidak ada apa kalau tidak ada. Saya ceritakan aja. Dia seorang misionaris dari Jerman yang melayani di Inggris. Pada saat itu Inggris itu tidak seperti sekarang. Inggris sekarang itu makmur banget. Tapi pada waktu zamannya Josh Mueller, kerajaan Inggris itu lagi dalam keadaan revolusi industri. Banyak industri dibangun. Sehingga pada saat itu tenaga kerja itu murah. Tenaga kerja murah, banyak orang-orang dari desa itu pindah ke kota. Sehingga kota-kota besar itu menjadi padat dan kumuh. Akibatnya pada saat itu kesejahteraan sosial itu sangat parah. Banyak anak kehilangan orang tua karena penyakit, miskin, dan banyak anak-anak itu jadi anak yatim tinggal di jalanan. Dan Josh Mueller ini dia mendirikan panti asuhan. Dan saudara-saudara tahu berapa anak panti yang dipelihara sama Josh Mueller ini? 10.000. Tidak main-main loh saudaraku. 10.000 orang. Panti asuhannya itu menampung 10.000 orang. Dan Josh Mueller ini terkenalnya, dia ini tidak pernah minta tolongan. Aku punya panti asuhan loh, tolong ya disumbang. Ini anaknya ada 10.000. Dia enggak. Kalau ada orang yang nyumbang ya diterima. Tapi dia tidak pernah minta seperti itu. Dia cuma berdoa aja. Dan Josh Mueller ini yang luar biasa, dia itu suka menulis diary. Tiap kali dia berdoa, dia minta apa, dia tulis. Terus kalau dijawab, ditulis kapan. Dan pada waktu akhir hidupnya, ketika diary-nya dibuka, banyak catatan-catatan doanya ini dijawab dari Tuhan. Josh Mueller ini, dia dijuluki sebagai Rasul Iman. Imannya itu luar biasa. Bayangkan saudara-saudara, memelihara anak 10.000 orang. Sampai dijuluki Rasul Iman. Saya contohkan dalam bentuk uang ya supaya gampang dimengerti. Kalau satu orang uang makannya ya mungkin 10.000 lah ya, yang gampang ya. Uang makannya satu anak ini 10.000. 10 kali 10.000 berapa? Anak-anak bisa tolong dibantu? Hitung? Berapa? Satu anak uang makannya 10.000. Itu satu anak. Anaknya ada 10.000. Jadi sekali makan habis berapa? 100 juta. Untuk ngasih anak ini makan sekali aja 100 juta. Ting. Sehari 3 kali 300 juta. Ting. Sebulan 9M. Itu cuma makan aja loh. Itu kalau uang makannya satu anak 10.000. Baru uang makan. Belum yang lain-lain. Belum sekolah. Dicatat bahwa dia ini menyediakan pendidikan bisa menampung sampai 120.000. Luar biasa. Malah saya dengar dari teman-teman saya, mereka tambah sambat. Sekolah tambah semakin Kristen, karena swasta tambah semakin mahal. Dia enggak. Dia bisa menyediakan pendidikan itu sampai 120.000. Luar biasa. Bisa dibayangkan gimana pusingnya Josh Mueller ini. Setiap bulan harus mengeluarkan 9M. Dia bukan bisnismen besar, bukan konglomerat. Uang dari mana dia bisa menghidupi anak panti asuhan 10.000 ini? Dia cuma berdoa. Dan salah satu alasannya dia katakan gini, alasan saya mendirikan panti asuhan ini bukan karena saya kasihan lihat anak-anak yatim. Alasan saya mendirikan panti asuhan ini, saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu masih menjawab doa. Luar biasa. Tidak heran sampai dia dikatakan Rasul Iman, man of prayer.
Luar biasa saudaraku. Bahkan dalam satu kesaksiannya, pernah sekali itu di pantinya ini tidak ada makanan sama sekali. Tapi dia bilang, ayo anak-anak siapkan makanannya. Tiba-tiba ada orang ngantar susu. Ternyata pada saat itu ada orang lagi ngantar susu, tiba-tiba di tengah jalan nih truknya itu mogok. Sambil nunggu truknya diperbaiki, susunya kan bisa rusak. Dan waktu mobilnya mogok itu, dia tidak jauh dari tempat panti asuhnya Jos Müller ini. Kok bisa kebetulan seperti itu, benar enggak? Kita percaya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin. Luar biasa. Dia katakan, saya mendirikan panti asuhan bukan karena mau kasihan dengan anak-anak ini, tapi saya mau menunjukkan bahwa Tuhan masih menjawab doa. Saudara-saudara, kalau suatu saat kita menghadapi suatu masalah yang benar-benar di luar kemampuan kita bisa kembali belajar. Buka Alkitab kita ini. Kita bisa pelajari kembali dari kehidupan Daud melawan Goliat. Kita pelajari gimana sih caranya Daud melawan Goliat. Saya sangat banyak diberkati oleh ceritanya Daud melawan Goliat ini. Gimana ya caranya ya? Daud, dia selang pertama, dia selalu mengingat bahwa dia ini umat kepunyaan Tuhan. Yang kedua, dia selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Yang ketiga, Daud, dia percaya sampai akhir. Dan untuk bisa percaya sampai akhir, itu harus orang yang dekat dengan Tuhan, harus orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, untuk ngomong mengasihi Tuhan, itu gimana sih caranya? Tuhan kan tidak kelihatan. Gimana caranya mengasihi Tuhan? Alkitab kalau kita perhatikan, kita pelajari, kalau diperes, intinya itu kasih. Yang pertama, kasihlah Tuhan terlebih dahulu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Gimana caranya bisa mengasihi Tuhan yang kelihatan? Yang kedua, kasih dulu yang kelihatan ini. Kalau yang kelihatan aja kita tidak bisa ngasih, apalagi mengasihi Tuhan. Benar tidak? Saya kadang-kadang heran loh, ada beberapa kepercayaan itu ya. Karena beda kepercayaan sama kepercayaan lain, cek jua hati. Istilahnya kayak mendiskriminasi, apalah, mempersusah. Padahal kan mereka katakan demi Tuhannya. Padahal Tuhan itu kita kan tidak lihat. Sama yang kelihatan aja loh kita tidak bisa mengasihi, apalagi sama Tuhan yang kelihatan. Benar tidak? Kalau sama yang kelihatan aja kita tidak bisa mengasihi, apalagi sama yang tidak kelihatan. Salah satu ponakan saya, dia pernah cerita, teman kerjanya salah satunya ini, kalau cerita tentang gereja, nomor 1. Sampai dia katakan gini, kalau di gereja, malaikat aja bisa minder sama dia. Luar biasa, sungguh-sungguh sama Tuhan. Semua itu di DM-in ayat Alkitab, khotbah. Dia khotbah, ayo ke gereja, sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah di kerjaan, setan pun katanya bisa minder lihat kelakuannya dia. Selingkuh sana, selingkuh sini, jua hati judes ini. Dulu kok ada ya orang kayak gitu katanya, judes. Tapi dia ngomong gereja kok juga izin tuh. Kayak yang kayak gini, itu bukan mengasihi Tuhan, saudaraku. Wong yang kelihatan tidak bisa dikasih, apalagi yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, gimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan? Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara tahu apa bedanya antara dating sama meeting? Dating sama meeting. Beberapa orang waktu pacaran, mesra. Tapi setelah nikah, kok jadi diem ya? Ditanya, kenapa kok diem? Nggak ada yang penting untuk diomongkan. Kenapa? Saudara tahu apa enggak bedanya dating sama meeting? Adik-adik pasti tahu ini. Ada yang tertawa-tertawa. Kalau masalah dating biasanya seumuran gini pasti senang ya. Tahu enggak adik-adik? Apa bedanya dating sama meeting? Bedanya kalau meeting itu ngomong yang penting-penting. Kalau dating ngomong yang enggak penting-penting. Benar enggak? Tapi justru dari dating ini, seseorang jadi suka, jadi menikah. Benar enggak? Enggak ada orang meeting ngomongnya, nanti saham ini naik ya, nanti
Selat ini ya enggak ada. Boring saudaraku. Justru kalau dating itu ngomongnya enggak penting-penting. Bulannya itu bulat ya, cantik ya kayak kamu ya. Benar enggak? Justru kayak yang gini-gini akhirnya bisa jadian. Berdoa, kita kadang-kadang bingung. Harus ngomong apa ya? Enggak usah bingung. Anggap aja ini dating, ngomongnya enggak penting-penting. Tapi dari yang enggak penting ini jadi dekat. Karena apa? Kita banyak menghabiskan waktu. Amin. Saya melihat banyak orang tua itu semua sayang sama anaknya. Tapi mereka itu kurang spend time. Banyakan suruh les, ada apa-apa, les. Enggak pernah coba dia usahakan diajari sendiri. Akibatnya sampai sekarang ini katanya ada sampai speech delay, maaf bicara, saya bukan menghakimi ya, ini katanya ahli, speech delay. Karena apa? Salah satunya, orang tuanya kurang spend time. Kalau seseorang mengasihi Tuhan, dia mau spend time dengan Tuhan. Menghabiskan waktu dengan Tuhan. Dari menghabiskan waktu yang mungkin tidak penting-penting dalam tanda kutip, itu bisa jadi dekat. Amin saudaraku. Saudara-saudara, puji Tuhan, dari Daud kita bisa belajar bahwa kalau suatu saat kita menghadapi suatu masalah yang besar seperti itu, kita bisa belajar dari apa yang Daud lakukan. Pertama, ingat bahwa kita ini umat kepunyaan Tuhan. Yang kedua, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang ketiga, percaya sampai akhir, setia sampai akhir. Kita setia sampai akhir karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena apa? Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita lebih dulu. Sehingga dia mati bagi kita. Supaya kita diselamatkan. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Amin. Sekali lagi, haleluya. Waktu Tuhan pasti, haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti,
tetap percaya. Pasti sekali lagi, lewati pencobaan. Ku tetap percaya waktu pasti akan baik. Oh Tuhan, kami bersyukur ya Bapa atas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih melalui firman-Mu ya Bapa, bagaimana Daud Tuhan bisa mengalahkan Goliat ya Bapa. Karena Daud ada bersama-Mu Tuhan, kami mau seperti Daud ya Tuhan. Engkau senantiasa bersama kami. Sehingga kami bisa menghadapi dunia ini yang sedang bergejolak dengan segala hal. Baik ekonomi, politik, cuaca, semuanya Tuhan. Kalau kami bersama-Mu Tuhan Yesus, semua itu Tuhan akan Kau singkirkan. Dan kami Tuhan tetap bisa Bapa tegar menghadapi semua itu. Karena Engkau bersama kami. Betapa indahnya firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Roni Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya Tuhan. Supaya hamba-Mu ini semakin Tuhan, semakin setia melayani Engkau Tuhan. Kesehatannya Bapa, istri anaknya, apapun yang diusahakan, semua itu berhasil. Agar dia merasakan betapa cinta kasih-Mu kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami semua juga Tuhan berkati kami, bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi kami mau melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, kita mau mendengarkan dari SMP Kristen Bethel. Kami serahkan pujiannya untuk Tuhan. Kasih menyelamatkanku.
kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berkata Allah itu baik, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Yesusku luar biasa. Amin. Allah yang sudah beri, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Tunjukkannya kasih setianya. Amin. Menyediakan yang ku perlukan. Yes. Menyatakan kebaikan,
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah. Kapan? Katakan semuanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh. Dalam kuasa dalam namanya Yesus luar. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih setianya tak pernah berakhir. Oh, amin. Dulu sekali lagi saya mengundang Bapak Pendeta Pak Endrata, Bapak Pendeta Endrata, waktu dan tempat saya silakan beliau. Luar sekali lagi kasih setianya, amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu ajaib kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan bimbingan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga sampai di minggu yang terakhir di bulan yang keempat tahun 26 ini, Tuhan masih memberi kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberi kesempatan di dalam kehidupan kami untuk dapat berkumpul bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan bimbingan-Mu selama ini. Ajari kami terus Tuhan untuk terus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan di dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami terus beroleh hati yang bijaksana untuk terus merenung kebenaran firman. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini, khususnya ibadah minggu pagi, ibadah umum dan ibadah anak. Berkati Ibu Gembala sidang kami yang terkasih Ibu Yusuf. Tuhan tambahkan terus kekuatan dan kesehatan fisik dan jasmaninya. Tuhan tambahkan terus iman dan Roh Kudus di dalam perjalanan pelayanannya untuk terus dapat membimbing kami semuanya. Berkati seluruh keluarganya, berkati anak menantu dan cucu-cucunya. Tuhan juga berkati semua yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Worship, singer, pemusik, pembicara, aser, kolektan, dan semua yang terlibat pelayanan Tuhan berkati Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, terus mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan pekerjaan-Mu. Terima kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Ajari kami terus Tuhan untuk menyadari bahwa kami adalah umat-umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, bangsa yang dikasihi Tuhan. Supaya dalam perjalanan kehidupan kami terus bersyukur kepada-Mu. Terus kami terus merasakan kebenaran firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk kami terus menyatakan jati diri kehidupan kami. Bahwa apapun yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kami, proses apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami tahu satu hal, bahwa Tuhan beserta kami. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Sebesar apapun masalah kami, seperti Goliat sekalipun, itu mampu Tuhan tundukkan kalau kami beserta Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus pagi hari ini kami juga berdoa untuk Ibu T. Inghwa yang sakit hipertensi. Memberi kekuatan untuk Ibu T. Inghwa untuk menjalani proses penyakit ini. Supaya dengan perjalanan proses ini, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan.
Beri kesembuhan, beri kepulihan fisiknya kembali, untuk kembali sehat, untuk kembali dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami agar dalam keadaan selalu aman, tentram, dan damai. Meskipun perekonomian tidak membaik, tapi kami tahu satu hal, kasih Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui. Tutup bungkus kami, Tuhan, dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi menuju ke rumah kami masing-masing atau ke setiap perjalanan berikutnya. Tuhan, pimpin dan bimbing kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk setiap perjalanan kehidupan kita, untuk setiap proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Apapun itu di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kuliah kita, di dalam apapun, mari kita sama-sama serahkan kepada Tuhan. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Seiras dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Bahwa kita telah dikumpulkan Tuhan di dalam tempat ini untuk menjalani sebuah proses pertumbuhan keimanan, untuk menjalani sebuah proses kedewasaan keimanan, untuk menyelesaikan setiap problem yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Apapun itu, mari kita belajar seperti Daud. Dia setia sampai akhir. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, mempelai pria surgawi, kekasih jiwa kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.